saya akan menjelaskan tentang tutorial menggunakan software SPSS dalam pengujian pengaruh. Dengan judul yang saya gunakan yaitu Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning terhadap hasil belajar peserta didik, mata pelajaran IPA, materi Sistem Pernafasan pada Manusia, kelas 5 di SD Impres Weleta. Adapun rumusan masalah, yang pertama, apakah model pembelajaran PBL berpengaruh terhadap hasil belajar siswa? Dan yang kedua, apakah ada perbedaan model pembelajaran PBL dengan model pembelajaran konvensional? Kemudian metode penelitian yang saya gunakan, yang pertama, desain penelitian menggunakan kelas eksperimen atau kelas yang mendapatkan perlakuan dan kelas kontrol atau kelas yang tidak mendapatkan perlakuan. Yang kedua, pengumpulan data menggunakan tes soal post-test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dan yang ketiga, kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran PBL, sedangkan kelas kontrol menggunakan model pembelajaran konvensional. Kemudian adapun analisis penelitian yang saya gunakan yaitu yang pertama uji normalitas, yang kedua uji homogenitas, dan yang ketiga uji T. Oke, so langsung aja kita ke tutorialnya. Untuk yang pertama, kita akan menguji normalitas suatu data dengan menggunakan software SPSS. Sebelum kita masuk ke dalam pengujiannya, kita ketahui dulu apa sih itu uji normalitas. Jadi, uji normalitas adalah metode pengujian statistika yang digunakan untuk menilai sebaran data pada sampel kelompok data, apakah berdistribusi normal atau tidak. Nah, untuk langkah-langkah dalam pengujian normalitasnya, yang pertama kita buka dulu softwarenya. Setelah dibuka, akan menampilkan layar seperti ini. Nah, di sini sudah ada variable view dan data view. Nah, untuk yang pertama kita klik data view, di mana ada name, type, dan sebagainya. Nah, di bagian name ini dapat kita input hasil, kemudian di sini kelas, dan untuk desimal kita jadikan 0, di sini juga kita jadikan 0. Kemudian di label kelas kita ketikkan hasil belajar siswa, yang di bawahnya kita tulis kelas. Kemudian yang di flu ini yang sejajar dengan kolom kelas, kita klik yang titik 3, kemudian kita masukkan di flu-nya 1, kemudian di labelnya ini kita input post test kelas eksperimen, ini kita add, kemudian kita masukkan kode 2, labelnya post test kelas kontrol, nah kemudian kita add. Oke, setelah kita add, langsung kita okekan. Nah, untuk yang lain ini kita biarkan di flop, kemudian kita ke data view, di mana data view ini terdapat hasil kelas. Nah, untuk yang hasil ini akan kita input data kita, di mana saya sudah memiliki data. Nah, di sini datanya sudah ada untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, yang ini untuk skor siswanya bisa kita kasih kode yang sebelumnya kita masukkan tentunya. Untuk di sini bisa kawan-kawan lihat di skor ini kita kasih kode untuk kelas eksperimen. Itu kita kasih alt 1 dan untuk kelas kontrol kita kasih kode 2. Nah, kalau udah kita kasih kode 1 dan 2 kayak gini. Nah, sekarang sudah bisa langsung kita copy. Kita copy semuanya, kemudian kita input ke SPSS-nya di data view. Nah, di sini. Kemudian Ctrl V dan sudah. Jadi semua data udah kita masukkan semuanya. Oke, kemudian lanjut kita akan melakukan uji normalitas.
Yang pertama itu kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, ini kemudian yang explore. Nah, yang hasil belajar ini kita pindahin ke dependent list. Kemudian untuk kelas kita pindahkan ke factor list. Nah, kemudian kita cek di plots. Nah, karena kita mau menguji normalitas, kita centang di sini, kemudian continue dan oke. Nah, ini udah muncul ya hasilnya di explore, kemudian kita langsung ke kolom yang ini, test of normality. Nah, jadi kita lihat dulu interpretasi uji normalitas. Yang pertama, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,5, maka data berdistribusi tidak normal. Kita lihat lagi data kita. Karena data yang kita punya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan data kita berdistribusi normal. Oke, yang kedua kita lanjut. Kita akan menguji homogenitas. Sebelum masuk ke langkah-langkahnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih tujuan dari uji homogenitas. Jadi tujuan uji homogenitas yaitu untuk memperlihatkan dua atau lebih kelompok data sampel yang telah diambil berasal dari populasi yang memiliki variansi sama. Nah, langsung aja kita ke langkah-langkah pengujiannya. Langkah pengujian yang pertama, kita klik analyze, kemudian kita klik compartments, kemudian klik one way ANOVA. Lalu hasil belajar kita pindahkan ke dependent list dan kelas kita pindahkan ke faktor. Kemudian kita klik option, di mana option ini kita checklist homogenitasnya karena kita mau mengecek homogenitasnya. Kemudian continue dan oke. Nah, di sini sudah nampak ya tes homogeneity of variance. Nah, kita lihat untuk taraf signifikannya, yaitu interpretasi uji homogenitas. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka data homogen. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka data tidak homogen. Nah, di sini kita mendapatkan bahwa nilai signifikan kita ini lebih besar dari 0,05, sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa data kita ini homogen. Kemudian yang ketiga, kita akan menguji T, dimana sebelum kita masuk ke dalam langkah-langkah uji T, kita ketahui dulu uji T ini untuk apa. Jadi uji T adalah salah satu instrumen statistik untuk menentukan rata-rata dari sekumpulan kelompok apakah berbeda secara signifikan dengan sekumpulan rata-rata pada kelompok lainnya. Nah, untuk langkah-langkah pengujian uji T, langsung aja kita klik analyze, kemudian klik compartments dan independent sample list. Kemudian hasil belajar ini kita pindahkan ke tes variabel, kelas kita pindahkan ke grouping variabel, kemudian kita klik yang di define group ini. Untuk grup 1 kita tulis 1 sesuai kode kelas eksperimen yang kita buat tadi, dan kelas 2 kita buat kodenya 2. Kemudian kita continuekan, kemudian kita klik OK. Nah, di sini udah terlihat kan? Kita sudah dapat data untuk uji T. Kan tadi data kita homogen. Kita lihat kolom yang ini. Kemudian kita lihat dulu di panduan interpretasi uji T. Yang pertama, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka H1 diterima dan H1 ditolak.
Yang kedua, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, jadi data kita itu lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan data kita yaitu H1 diterima dan H0 ditolak. Sekian penjelasan dari saya mengenai penggunaan software SPSS. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.